Kembali lagi bersama saya. Pengen tahu kesehatan reproduksi. Untuk kali ini temanya tentang KB pria. Mungkin kalian teman-teman yang belum tahu KB pria itu sebenarnya juga ada. Dan untuk kali ini bersama Pak Suryadi. Mungkin untuk KB pria itu apa Pak? Jadi gini ya Mas Supri ya. Ya. Selama ini kita selalu mengenal ya KB itu atau keluarga berencana itu pasti dikaitkan dalam pengertian sempit penggunaan alat kontrasepsi. Ya. Kebanyakan yang menggunakan kontrasepsi adalah para wanita, para ibu. Oh para ya. ibu. Jadi pasangan usia subur itu kan suami istri yang istrinya masih menstruasi, dan biasanya memang mayoritas alat kontrasepsi itu diperuntukkan bagi wanita. Yeah. Padahal ada cara ber-KB bagi pria. Yang pertama CO, kondom. Yeah. Mas Supri sudah kenal kondom? Ya. Sudah pernah pegang? Untuk saat ini belum. Tapi paling tidak sudah kenal ya. Pernah tahu. Ya. Yang kedua adalah vasektomi atau steril bagi pria. Jadi ada untuk saat ini KB pria itu hanya ada dua macam, yaitu dengan kondom dan yang kedua dengan vasektomi atau KB steril bagi seorang pria, suami tentunya. Mungkin untuk perbedaan Pak, kalau yang KB pria dengan penggunaan kondom Pak, perbedaannya jadi kan kalau lebih rata-rata mungkin menggunakan KB kondom. Kalau steril kan menurut saya relatif jarang gitu Oh Pak. iya, jadi gini, karena yang namanya KB vasektomi itu adalah KB yang mantap. Artinya memang pasangan usia subur itu sudah berkomitmen, sudah berketetapan untuk mengakhiri kehamilan. Ya. Kalau kondom itu kan si pria tetap subur, dipakai sekali, buang kondomnya. Nanti kalau si pria suami itu melakukan hubungan suami istri lagi kepengen anak, ya tidak lagi pakai kondom. Tapi kalau yang vasektomi itu begitu melakukan kegiatan melakukan operasi steril atau vasektomi, artinya si pria itu kemudian tidak subur lagi. Dalam arti tidak subur, sel spermanya tidak mampu terkirim ke rahim wanita meskipun cairan sperma masih ada. Nah gitu Mas Supri, paham nggak ini cairan sperma dan sel sperma? Nanti bisa kan ada bedanya itu Mas. Oke, yang pertama jadi kan banyak mungkin menurut kadang pandangan awam saya kan KB itu pasti untuk si ibu atau si perempuan. Jadi kan berarti kadang untuk yang awam seperti saya berarti kan KB itu pasti yang si ibu, kalau pria nggak usah KB. Nah itu yang selama ini ada persepsi atau pendapat yang salah bahwa yang paling bertanggung jawab terhadap sebuah kehamilan, peristiwa kehamilan itu adalah wanita. Jadi kalau ada seorang ibu atau istri hamil, nanti yang disalahkan si istri. Metang-meteng bae to. Nah, itu kan biasanya begitu ya. Padahal pria itu berkontribusi besar terhadap sebuah peristiwa kehamilan, ya toh. Tidak mungkin terjadi kehamilan kalau tidak terjadi hubungan suami istri, tidak terjadi pembuahan, tidak terjadi pertemuan antara sel sperma dengan sel telur, itu tidak mungkin terjadi. Nah, peristiwa kehamilan itu kebanyakan kok yang disalahkan istri, padahal suami berkontribusi juga terhadap sebuah peristiwa kehamilan. Karena kesalahan itu, maka kemudian persepsi atau anggapan di masyarakat bahwa kehamilan itu yang disalahkan kemudian lah si ibu. Wih kok meteng meneh toh? Nah, kok hamil lagi toh Bu? Padahal bapaknya itu berkontribusi. Maka kemudian ya sepertinya tanggung jawab terhadap hamil tidaknya itu berada pada
istri atau pada wanita. Padahal seharusnya itu peristiwa gamelan itu menjadi tanggung jawab baik suami maupun istri. Semuanya mempunyai andil yang sama terhadap terjadinya sebuah pembuahan. Kan begitu. Nah, maka seharusnya yang ikut KB itu ya kalau istri tidak cocok menggunakan kontrasepsi ya sebaiknya gantian suami. Karena kebanyakan memang kemudian di masyarakat kita itu kontrasepsi ya memang kebanyakan memang lebih banyak pada ibu atau istri. Bapak itu ya cuma 2 itu. Dan dalam tanda kutip kadang pakai kondom itu menjadi sok repot kan gitu Mas. Tapi kemudian yang lainnya itu kalau dipakai bagi si istri atau ibu itu tidak repot. Tinggal sekali saja melakukan pemasangan atau misalnya pakai IUD atau dia suntik pil atau susuk ya sudah selesai, nggak perlu repot lagi saat mau melakukan hubungan suami istri ya sudah tinggal melakukan saja, tidak usah repot-repot gitu. Ya. Jadi kan tadi atau mungkin bisa istri mengganti, jadi bisa peran laki-laki. Mungkin bisa double Pak. Mas, misalkan berarti si istri juga KB, si suami juga KB, jadi double protect gitu. Wah itu malah aneh-aneh. Tapi itu bisa terjadi. Bisa terjadi begini Mas. Bisa terjadi begini. Jadi seandainya ada seorang suami, ya, dia vasektomi atau steril. Saat proses vasektomi terjadi itu kalau si ibu tidak dalam posisi menggunakan kontrasepsi, si suami si ibu pakai kontrasepsi pun si suami akan dibekali kontrasepsi kondom. Karena begini, setelah operasi itu masih akan ada sel sperma yang tersisa di saluran vas deferens yang itu akan nanti sama di vesikula seminalis, yang itu kemungkinan sangat mungkin akan dikeluarkan saat terjadi ejakulasi meskipun dia si suami sudah vasektomi. Maka kemudian si suami dibekali kondom, biasanya antara 12 sampai 18 kondom. Pada saat itu si istri kok masih KB itu enggak apa-apa, itu namanya double protect ya. Misalnya pakai kan begini, misalnya pakai si istri pakai KB suntik itu 3 bulan sekali. Misalnya mau berakhirnya itu bulan Agustus, tapi kok Juli si suami itu menggunakan kontrasepsi vasektomi, dia sudah steril, tetap dibekali kondom. Ini namanya double protect. Tetap dibekali Pak? Iya, tetap. Dan nanti kan nggak tahu juga, ternyata setelah Agustus si istri sebenarnya sudah jatuh tempo harus suntik, si suami itu sel spermanya masih ada di vas deferens masih banyak. Nah itu kan kalau tidak dibekali kondom, berpotensi kehamilan. Iya, jadi kan tadi bayangan saya jadi kan kalau tadi dicegah ya Pak, jadi vasektomi kan tadi gambaran saya itu berarti itu nggak keluar, jadi mungkin atau istilahnya mampet di gimana berarti kan? Jadi kan bayangan saya kan kalau berarti semakin banyak semakin menggumpal atau gimana gitu bayangannya saya kan seperti itu. Jadi begini Mas, saya perlu dijelaskan. Jadi alat reproduksi pria itu yang pertama ada penis. Sudah kenal tentang penis Mas? Ya. Kemudian testis. Ya. Testis. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens itu saluran sel sperma. Saluran yang menghubungkan dari testis menuju ke vesikula seminalis. Vesikula seminalis itu fungsinya untuk menjaga kehidupan sel sperma. Kemudian ada prostat. Prostat itu yang memproduksi cairan sperma. Jadi cairan sperma yang kental, yang aromanya khas itu yang memproduksi prostat. Aromanya sperma sudah terbiasa Mas. Ya. Belum terbiasa, tapi belum pernah. Pernah. Oke. Wah, aromanya gini. Nah, yang namanya vasektomi itu Mas Supri.
Yang dipotong bukan penisnya Mas, jadi jangan. Enggak, Pak. Ya, Jadi jadi. malah tumpul nantinya. Yang dipotong itu adalah vas deferens, saluran yang menghubungkan dari testis menuju ke vesikula seminalis. Ada kanan kiri, kan testis ada 2 Mas. Iya. Testis itu ada 2, ada kanan dan kiri. Itu ada salurannya. Nah, yang dipotong itu salurannya. Testis itu mempunyai 2 fungsi utama. Fungsi yang pertama memproduksi hormon testosteron, hormon kejantanan. Iya. Jadi itu yang misalnya Mas Supri lihat wanita cantik pengen deket, terus itu testosteronnya berfungsi. Ya. Ya, nah, fungsi yang kedua adalah memproduksi sel sperma. Setiap saat pria itu memproduksi sel sperma. Sel sperma diproduksi kirimkan ke vesikula seminalis. Saat nanti melakukan hubungan suami istri akan ejakulasi. Ejakulasi itu kalau istilahnya damkar nyemprot. Ya. Nah, itu. Nah, saat nyemprot itu cairan sperma berisi sel sperma. Gabung, Mas. Nanti dari vesikula seminalis yang dikirim sel sperma, yang dikirim dari prostat adalah cairan sperma. Nah, saat seorang laki-laki, seorang suami itu vasektomi, saluran sel sperma atau vas deferens itu dipotong. Dua-duanya dipotong. Tapi motongnya itu di testis. Dari testis itu diambil 1 cm saja salurannya itu dipotong, kemudian dimasukkan lagi di plester. Jadi peristiwa operasi vasektomi atau steril itu hanya 15 menit dan tanpa pembedahan, hanya dicuek gitu kasarannya, ambil 1 cm, potong, diikat, langsung masukkan lagi plester sudah. Nah, begitu sudah dipotong artinya sel sperma yang diproduksi oleh testis tadi tidak mampu lagi terkirim ke vesikula seminalis. Padahal kan panjang. Iya. Dipotongnya di testis, tapi dicegat di situ, salurannya tidak lagi bisa tidak bisa untuk lewat karena ada dibundel di itu, diikat di testisnya. Terbayang ya? Ya. Nah, saat orang sudah vasektomi, dia lakukan hubungan suami istri, saat ejakulasi masih mengeluarkan cairan sperma, Mas. Karena cairan sperma yang memproduksi adalah prostat. Gitu loh. Cairannya yang kental dan beraroma khas tadi masih keluar, Mas. Nah, iso keluar 1 meter ya tetap iso 1 meter. Iya. Jangkauannya misalnya masih, tapi tidak lagi berisi sel sperma. Oh, oke paham. Oke, paham ya? Sedikit. Oke, paham. Lebih jauh lagi biar Mas Supri paham juga. Testis itu kulitnya skrotum, disebut skrotum. Artinya berkerut-kerut. Iya toh? Iya enggak? Iya. Testisnya Mas Supri berkerut-kerut toh? Iya. Ya, itu juga punya fungsi, Mas. Iya, anu ya, Pak. Wadah telur Iya, itu nek cara plumbon kan kula niku jenenge pring siliat. Pring siliat. Ya. Berkerut-kerut itu punya fungsi, Mas. Ya. Untuk menjaga suhu tubuh. Oh. Agar sel sperma itu testis itu bisa memproduksi sel sperma. Kalau hawa dingin subuh itu, coba saya dicek besok pagi, Mas. Itu biasanya testis itu akan mendekat ke tubuh. Ya. Bosoin Jawane mengkeret. Ya. Tapi kalau hawa panas seperti jam 2 siang kayak gitu mesti menjauh dari tubuh, ngelembrek. Nggih, mboten percaya jenengan cek sak niki mesti niku. Nah, itu dalam rangka menjaga suhu tubuh sekitar 34 derajat Celcius. Nah, jadi peristiwanya seperti itu saat seorang suami atau laki-laki itu sudah vasektomi, dia itu saat melakukan hubungan suami istri, saat ejakulasi masih mengeluarkan cairan sperma. Tapi tidak ada lagi sel spermanya. Seorang laki-laki yang sudah vasektomi pun masih bisa ereksi. Oke. Ereksi itu berdiri tegak. Ya. Pindhanipun kados
ngadeg jejeg pindho tugu Sinukarto. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan testis itu salah satu fungsinya adalah memproduksi hormon testosteron. Testisnya nggak dihilangi, seorang yang vasektomi itu testisnya masih utuh, tidak dihilangi, maka dia tetap memproduksi cairan, tetap memproduksi testosteron, sehingga laki-laki yang sudah vasektomi pun masih bisa berdiri tegak. Ada wanita cantik kepengin dibajul, nah itu karena hormon testosteronnya masih bekerja. Gitu, jadi tidak perlu ada kekhawatiran kok nanti setelah vasektomi kemudian lemah lunglai enggak, atau mungkin secara masih ada kualitas atau mungkin isih saged ngadeg jejeg masih karena yang mempengaruhi ngadeg jejeg dan tidaknya itu adalah hormon testosteron. Hormon testosteron itu yang memproduksi adalah testisnya masih ada. Beda kalau kebiri. Kalau misalnya ada kucing yang dikebiri itu kan disteril, itu testisnya yang diambil. Nah, kalau testisnya diambil berarti dia tidak lagi memproduksi hormon testosteron, tidak lagi mampu memproduksi sel sperma. Ya sudah, ya dia tidak bisa lagi membuahi. Dan tidak ada lagi greget, Pak? Oh, enggak ada lagi, karena yang memproduksi adalah hormon testosteron. Itu yang mempengaruhi greget dan tidaknya itu. Kalau nggak percaya dibuktikan aja Mas. Iya ya. Jadi tidak mempengaruhi hubungan ya Pak? Tidak mempengaruhi hubungan. Di Bantul ini sudah banyak para pria yang melakukan hubungan, menjalani operasi steril ini di Bantul. Dan untuk prosesnya tidak sakit? Hanya 15 menit. Jadi kan dulu saya ini penyuluh KB Mas, jadi penyuluh KB jadi sudah terbiasa dulu nganter calon pasien MOP istilahnya medis operasi pria itu mau ke rumah sakit Sarjito atau ke rumah sakit DKT atau di Harjolukito itu biasanya kami antar ya paling prosesnya 15 menit, tapi orang yang sudah memutuskan untuk vasektomi itu ada beberapa syaratnya ya. Yang pertama memang harus sukarela, nggak boleh dipaksa. Itu harus timbul dari memang penyuluh KB seperti saya dulu itu hanya memberi informasi saja. Ada beberapa pilihan kontrasepsi silahkan dipilih, kalau si bapak atau suami kepengen itu harus karena sukarela. Kemudian bahagia itu artinya sudah mempunyai anak minimal 2 dan sudah lepas dari usia balita. Setelah itu harus menjalani screening kesehatan di puskesmas, harus diperiksa. Nanti jangan-jangan si suaminya itu tidak bisa dioperasi kan banyak. Berarti nek 1 belum cukup berarti ya Pak? Maksudnya? Oh nggak bisa. Anaknya 1. Ya. Oh nggak bisa. Harus minimal 2 dan lepas dari balita. Ini kan dalam rangka juga namanya kontrasepsi mantap atau kontab yaitu. Karena begitu menjalankan menjalankan operasi pria ini, dia sudah berketetapan tidak akan mempunyai anak lagi. Meskipun bisa disambung lagi, namanya direkanalisasi. Oke, mungkin ada nggak pas ketika penyuluhan mungkin sejak awal, sejak awal setelah pernikahan bahwa dia memutuskan untuk keduanya KB karena mungkin tidak menginginkan adanya kelahiran atau kehamilan lagi. Keduanya maksudnya gimana? Suami artian tadi setelah menikah jadi mereka keduanya KB dan memutuskan tidak ingin mempunyai anak. Kalau dari versinya BKKBN nggak bisa. Oh ya. Jadi kalau pasangan suami istri kok belum punya anak dia ikut KB lewat jalurnya BKKBN Tapi kalau lewat jalur mandiri ya silakan saja. Ada jalur mandiri itu dia harus ngeragati dewi Mas. Gitu ke rumah sakit biaya segi. Kalau lewat jalur pemerintah syarat-syaratnya seperti itu. Lewat jalur pemerintah itu gratis Mas. Tidak ada biaya. Misalnya lewat teman-teman PLKB di lapangan nanti akan kemudian teman-teman PLKB di lapangan nanti akan berperan bagaimana langkah apa yang prosedur apa yang harus dilalui.
Nah, itu Pak mungkin syarat Pak. Syarat bisa ikut KB pria. Nah, itu syarat yang pertama adalah pasangan usia subur dulu. Mungkin umur Pak. Oh, umurnya tidak artinya pasangan usia subur itu suami istri yang istrinya masih menstruasi. Oke. Si bapak usianya 60 tahun, tapi kalau istrinya 25 tahun berarti subur. Oke. Tapi kebalikannya, kalau si bapak usia 30 tahun, si ibu sudah tidak mens lagi, si istrinya usia 53 sudah tidak mens, nggak boleh. Oke. Jadi ukurannya adalah pertama harus pasangan usia subur. Si istri masih menstruasi. Mau suaminya usia 70 tahun apa 30 tahun, selama dia masih boleh ikut, itu syarat pertama. Syarat yang kedua ya tadi itu sukarela. Yang ketiga sudah mempunyai anak 2 dan lepas dari balita. Yang berikutnya adalah harus melalui screening kesehatan, harus konsultasi, dan harus menandatangani informed consent. Informed consent itu persetujuan, persetujuan dari istri. Jadi kalau KB ya suami tanda tangan, istri tanda tangan. Istri tahu persis, oh suamiku KB-nya vasektomi toh, tahu persis. Jadi nanti tidak ada sesuatu di belakang hari. Ya. Dan mungkin dengar-dengar juga ada door prize-nya Pak untuk yang laki-laki. Oh kok door prize itu? Jadi ribet lah. Ribet. Jadi begini Mas, kalau dari BKKBN setahu saya itu nanti seorang suami yang ikut vasektomi itu akan dapat pengganti uang istirahat, pengganti upah selama 3 hari, seharusnya 150.000, jadi dapat 450.000 dari BKKBN, dapat transport 50.000, jadi 500.000 dari Pemda Bantul lewat DP3AP2KB itu dapat ribet 1 juta Mas. Oh, jadi 1 juta tapi ya potong pajak. Dulu itu awalnya ribetnya kambing betina Mas, lewat CSR dari perusahaan-perusahaan di Bantul. Tapi kemudian kan perusahaan nggak boleh dalam tahun yang berturut-turut kok ngasih CSR terus dalam satu instansi berturut-turut. Nah, akhirnya karena lama-lama Bantul itu perusahaannya juga sedikit di sini. Nah kemudian Pemda kemudian ya sudah sekarang dikasih ribet aja duit 1 juta. Jadi kalau ada seorang suami di wilayah Bantul yang kepengen KBMOP itu paling enggak akan terima 1,5. Sekarang banyak di Bantul itu beberapa kecamatan juga ngasih ribet. Kelurahan pun ngasih ribet. Gitu. Dan itu 1 kali seumur hidup atau mungkin kan kadang ketika pemasangan mungkin setelah selang berapa bulan atau tahun mungkin istilahnya gambaran saya kalau selang itu ada jebol mungkin gitu loh. Gagal. Ada kegagalan. Angka kegagalan itu bukan tidak mungkin akan ada karena jadi nanti rewardnya double. Oh ya kalau itu kelihatannya belum ada persis itu. Tapi seandainya terjadi mungkin ya bisa saja double. Cuma membuktikan apakah ternyata setelah di vasektomi kok gagal atau tidak kan perlu dicek di laboratorium ya Mas. Karena memang prosedurnya sebaiknya setelah di vasektomi itu 3 bulan berikutnya itu ada tes sperma ya, apakah cairan spermanya itu masih mengandung sel sperma atau tidak. Kalau sudah tidak ada ya berarti sudah berhasil. Cuma nanti di kemudian hari karena yang namanya ini usaha kerja manusia kan bisa saja gagal ya. 97 sampai 98% efektivitasnya itu bukan tidak mungkin nanti gagal di kemudian hari ya. Kalau gagal ya karena memang upaya manusia, ada saja memang peserta KB pria itu yang gagal di kemudian hari kok tiba-tiba istrinya hamil. Wah itu kalau seperti itu harus ditangani secara pelan-pelan. Ada pasangan suami istri kok suaminya hamil. Nah itu kan bisa heboh kalau kita tidak Pak, heboh Pak. Pikir bahwa harus dicek dulu suaminya. Oh ternyata gagal proses vasektomi yang sudah berjalan sekian tahun itu ternyata nyambung lagi, bisa saja itu dan subur lagi, artinya bisa membuai istrinya. Oke. Untuk jangka waktu jadi bisa selamanya Pak 1 kali steril. Vasektomi. Iya. Wah, vasektomi itu memang yang namanya kontrasepsi mantap itu begitu sekali memang akan selamanya, kemudian seorang suami tidak akan bisa membuai lagi. Tingkat kegagalannya maka hanya
efektivitasnya bukan kegagalan. Efektivitasnya itu 97 sampai 98%. Artinya dari 100 pria yang di vasektomi itu paling hanya 2 sampai 3 yang gagal. Nah, tapi ya itu jarang terjadi. Dan kalaupun misal nih jangka waktu 2 atau sampai 5 tahun berubah pikiran ingin Disambung menghilangkan KB-nya, direkanalisasi namanya. Ya. Itu bisa direkanalisasi, tapi ya kalau rekanalisasi itu biaya sendiri, Mas. Jadi BKKBN tidak akan memfasilitasi proses rekanalisasi. Kalau misalnya di tengah jalan kok kepengen kagungan putra lagi, punya istri 2 lagi, istri yang kedua kok pengen hamil lah, ya gimana lagi dah? Terus mau rekanalisasi bisa, di rumah sakit bisa. Cuma apakah rekanalisasi itu kemudian setelah terjadi proses rekanalisasi si suami bisa membuai istri atau istri hamil, itu sudah bukan lagi tanggung jawab si dokter. Kenapa? Anak itu adalah rezeki dari Allah Ta'ala, ya Mas. Sudah dites, disambung, dites subur, ternyata cairan sperma sudah mengandung sel sperma. Tapi ternyata kok si istri tidak hamil-hamil lah. Itu kan bukan salahnya si dokter yang nyambung, ya kan? Karena punya anak atau tidak itu yang menentukan Allah Ta'ala. Paham ya, Mas? Jadi gitu. Tidak kemudian nanti wes disambung kok iki ra meteng-meteng kan? Karena dikembalikan lagi bahwa dokter hanya bertanggung jawab pada proses penyambungan. Setelah disambung, dites cairan spermanya, ternyata ada sel spermanya, berarti proses rekanalisasi sudah berhasil. Kalau istri hamil atau tidak itu bukan tanggung jawab si dokter. Itu berarti ada kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa kan gitu. Oke. Untuk Pak, keuntungan vasektomi selain mencegah kehamilan, ada lagi mungkin Pak? Ya, keuntungan selain dapat riba juga Pak. Ya yang jelas begini ya Mas, kalau sudah orang sudah ber-KB vasektomi itu karena sudah yakin si suami tidak bisa membuai, si istri tidak ada lagi kekhawatiran kehamilan kan begitu. Mungkin kemudian dalam hubungan suami istri lebih hebat Mas, wis ora tidak ada kekhawatiran aku duwe anak meneh kan gitu, lebih berbahagia jadinya. Ya itu kemudian ada, karena proses yang namanya proses vasektomi itu hanya sebentar, 15 menit, tidak ada kesakitan yang sangat dialami oleh si pria. Beda kalau tubektomi. Kalau tubektomi itu harus yang dibedahkan di perut ya Mas, diambil saluran telurnya, itu si ibu atau istri itu harus dibius sampai total. Kalau yang vasektomi kan hanya 15 menit. Ya. Untuk kan setelah pemasakan, untuk mengetahui keefektifannya Pak. Jadi wakis pasang berarti bahwa percaya ini bahwa pasti tidak jebol lagi. Jadi area mengetahui keefektifannya Pak. Oh itu harus ke lab. Iya, ke laboratorium. Dia harus dicek spermanya. Itu jelas itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, idealnya memang setelah dia si pria itu melakukan vasektomi, 3 bulan berikutnya dicek. 3 bulan ya? Iya, 3. Kenapa 3 bulan? Karena begini, ini ada logikanya juga, karena seorang suami yang sudah vasektomi itu biasanya dari rumah sakit akan diberi kondom 18. Oh iya tadi. Iya. 18 itu hanya kira-kira saja Mas, 18 dibagi 3 itu berarti sebulan ping 6. Nah, kalau 6 kali ejakulasi itu, 18 kali ejakulasi itu asumsinya
sel sperma Oh. yang ada di vas deferens itu sudah habis, Ya. gitu loh, Ya. sudah habis. Nah, pakai kemudian 3 bulan itu kalau cek lab harapannya memang sudah tidak ada sel spermanya, Ya. gitu Mas. Oke Pak, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya jadi mungkin kalau ikut vasektomi ini bisa menular bisa menularkan infeksi menular seksual Pak mungkin. Oh, tidak ada, nggak ada hubungannya sebabnya. Apakah cairan apa itu? Mencegah, jadi mencegah infeksi. Jadi ketika seorang pria sudah vasektomi, apakah ketika berhubungan itu apa jenisnya bisa menularkan HIV apa AIDS? Oh, enggak ada hubungannya sama sekali. Yang mampu mencegah penularan penyakit menular seksual itu kan cuma kontrasepsi kondom. Kondom. Iya, kalau vasektomi ya kalau misalnya Mas Supri nanti jadi suami yang hebat terus sok neng parang tritis nganggo kondom ya ternularke kalau itu Mas. Jelas itu. Ya. Jadi yang satu bisa mencegah itu ya cuma kontrasepsi kondom. Ya. Jadi fungsi selain mencegah terjadinya kehamilan ya cuma bisa untuk mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual. Tapi yang vasektomi tetap bisa saja vasektomi sudah vasektomi terus apa itu jaran-jaran tekan ngendi ya bisa saja ketularan. Ya kan mungkin ya karena kan kita mungkin kali aja semoga tidak ada. Jadi kan sudah ikut vasektomi ini sudah berkeluarga, namun ternyata dia juga sering jajan di luar. Nah itu tetap karena prosesnya kan itu ada sentuhan kulit dengan kulit. Nah, kalau kondom kan terlapisi. Kalau tanpa terlapisi kondom kan ya tetap tidak tercegah. Mau vasektomi atau tetap bisa ketularan kalau tanpa kondom gitu. Oke Pak, berarti mungkin harapannya untuk masyarakat tentang vasektomi ini apa Pak? Yang perlu disadari oleh pasangan usia subur di masyarakat Bantul bahwa terjadinya kehamilan itu karena andil dari suami dan istri. Artinya proses terjadinya kehamilan itu menjadi tanggung jawab suami dan istri. Tidak boleh ada beban hamil tidaknya sebuah peristiwa kehamilan itu dibebankan pada istri. Kemudian istri yang kemudian dipaksa untuk ber-KB. Jangan sampai ada istilah bahwa ber-KB seorang istri itu ber-KB karena izin suami, bukan. Tapi harus kata persetujuan, beda. Kalau diizinkan kan berarti dia nggak merdeka. Tapi kalau persetujuan itu berarti ada kesepakatan. Dan tidak ada paksaan ya? Tidak ada paksaan. Kalau istri mau KB sontek, KB IUD, mau KB susuk atau pil, itu harus hasil kesepakatan, berembuk persetujuan antara kedua belah pihak. Sangat ironi kalau seorang istri mau KB yang misalnya mau KB suntik, yang dimasuki obat itu tubuhnya kok harus atas izin suami. Wong yang punya tubuh si istri. Kalau nanti timbul efek negatif di kemudian hari, itu kan yang menanggung istri, suami nggak nanggung kan? Nah maka tanggung jawab KB menggunakan kontrasepsi bagi pasangan usia subur itu adalah tanggung jawab suami istri. Kedua-duanya harus atas persetujuan baik suami maupun istri. Tidak boleh dengan kata izin. Si suami pun kalau mau vasektomi nggak boleh diam-diam. Nah, suami kalau mau vasektomi harus atas persetujuan istri. Karena ini kan nanti berefek di kemudian hari, si suami sudah tidak mampu membuahi lagi, tapi tetap mampu melakukan hubungan suami istri. Nah semuanya harus atas persetujuan istri. Harapannya di Bantul ya semakin lama semakin banyak pasangan usia subur yang dari pihak suami yang ikut ber-KB.
silahkan mau pakai kondom bagus, nggak apa-apa, lebih bagus kalau memang sudah mau mengakhiri kehamilan, gunakanlah yang kontrasepsi mantap kontak, yang itu adalah vasektomi. Itu jauh melindungi, itu bentuk dari perlindungan suami pada si istri agar tidak menanggung beban untuk kemasukan obat, pil, susu atau suntik setiap 3 bulan sekali atau setiap hari. Kalau pil itu setiap hari harus diminum. Nah, kalau nanti kok lupa hamil, yang disalahkan istri. Nah, padahal nanti kewajibannya si suami juga harus mengingatkan seandainya pil. Nah, ini agar tidak terjadi seperti itu, sebaiknya yang mengambil alih gantian adalah pria. Mau pakai kondom bagus atau yang mau vasektomi jauh lebih bagus, tapi dengan catatan itu kontrasepsi mantap memang sudah tidak akan pengen hamil lagi. Baik, gitu Mas. Ya, terima kasih. Ya, kembali lagi konten selanjutnya, ilmu selanjutnya tentang kesehatan reproduksi di ruang temu rasa selanjutnya. Terima kasih. Benar agak grogi.